Latihan berikut ini khusus buat yang masih kurang paham mengenai tabel periodik unsur. Jadi latihannya ini basically lebih gampang dari latihan seri A dan B. Saya buat sederhana. Nah ini kita akan latihan menentukan blok, jumlah elektron valensi, golongan, dan periode. Dari dasar lagi. Itu udah diberi contoh cara menuliskan konfigurasi elektron helium dan lithium. Helium ini pengecualian walaupun elektron terakhirnya ada di subkulit S, tapi dia digolongkan ke blok P karena ya dia lebih mirip sifatnya dengan golongan 8A. Jadi memang itu satu unsur pengecualian aja. Kemudian Li diberitahu tuh di situ konfigurasi elektronnya 1s2, 2s1, elektron terakhirnya ada di subkulit S, jadi dia ada di blok S. Jumlah elektron valensinya dihitung di jumlah elektron di subkulit S terakhirnya aja, jadi jumlahnya juga cuma 1. Golongannya golongan 1A, golongan ini tergantung dari jumlah elektron valensi. Periode ini tergantung dari bilangan kuantum utama terbesarnya. Nah itu kebetulan angkanya 2. Jadi dia ada di periode kedua. Nah seperti itu caranya. Kita tinggal melancarkan aja sekarang. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya boron. Jumlah elektronnya ada 5. Itu bloknya karena konfigurasinya berakhir di subkulit P, berarti dia blok P. Jumlah elektron valensinya dijumlahkan di subkulit S dan P terakhirnya, 3 jumlahnya. Berarti golongannya golongan 3A juga. Kalau ada yang masih bingung, A-nya dapat dari mana? Blok S dan blok P itu pasti golongan A, kalau blok D itu golongan transisi atau golongan B. Periode dilihat dari bilangan kuantum utama terbesar. Lanjut, neon. Blok P. Elektron terluarnya jumlahnya 8 dijumlahkan 2 tambah 6. Golongannya jadi golongan 8, ngikutin jumlah elektron valensi. Karena blok P berarti dia golongan utama. Periodenya ngikutin bilangan kuantum utama terbesar, 2. Nah ini Mg sama sulfur bisa kita singkat konfigurasi elektronnya. Cuma kalau Mg kan terakhirnya di subkulit S, jadi dia blok S. Jumlah elektron valensinya jadi cuma dilihat di subkulit S terluarnya aja, cuma 2. Berarti dia golongannya golongan 2 juga, ngikutin jumlah elektron valensi. Nah, blok S itu masuk golongan utama juga, golongan A. Periodenya ngikutin bilangan kuantum utama terbesar, angkanya 3. Sulfur ini terakhirnya kita ngisi subkulit P, berarti dia blok P. Jumlah elektron terluarnya dijumlahin di subkulit S dan P terluar, 2 tambah 6, 8. Salah saya, ini 3P4. Maafkan. Jadi jumlah elektron valensinya 6. Jadi dia golongan 6A. Ingat blok P masih masuk golongan A. Terus titanium ini kita gunakan argon aja untuk mewakili 18 elektron. Berarti blok D. Jumlah elektron valensinya dijumlahkan di subkulit NS dan N-1D. Terluar 4. Jadi dia golongan 4. Nah cuma karena blok D dia golongan transisi, golongan B. Bilangan kuantum utama terbesarnya 4, jadi periodenya 4. Kromium hati-hati karena di sini ada penataan ulang. Harusnya kan konfigurasi elektronnya terakhir 4s2 3d4. Cuman karena bisa pindah nih satu elektronnya sehingga menghasilkan konfigurasi elektron yang lebih stabil, jadi ditata ulang. Tapi ini nggak akan merubah blok, dia tetap blok D. Nggak akan merubah juga jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensinya 1 ditambah 5, 6. Nggak akan merubah juga nomor golongan. Gitu. Terus besi, nah besi udah ada contohnya di situ. Kobalt udah dilengkapi juga. Nah, perlu diingat besi ini adalah golongan 8B yang jumlah elektron valensinya 8. Sedangkan kobalt ini golongannya sama, golongan 8B juga, tapi jumlah elektron valensinya 9. Nikel jumlah elektron valensinya 10, tapi dia tetap disebut golongan 8B juga. Cuman kolomnya nanti kolom yang paling kanan. Tembaga ditata ulang nih. Jadi jumlah elektron valensinya 11.
bloknya tetap blok D. Zinc jumlah elektron valensinya 12, nah dia juga blok D ya. Lihat aja subkulit terakhir yang terisinya. Oke, kita lanjut aja. Brom kita singkat pakai argon. 4s2, 3D-nya full, 4p-nya 5 ya. Jadi dia blok P, jumlah elektron valensinya dijumlahkan di subkulit S dan P terluar. 3D-nya nggak dijumlahin ya. Jumlahnya 7 elektron valensinya. Jadi dia golongan 7, golongan utama, periode 4. Rubidium, nah kita bisa pakai krypton. Dia blok S, jumlah elektron valensinya 1, berarti golongan 1. Blok S pasti golongan utama, periodenya 5. Molybdenum, aslinya sih begini, 5s2, 4d4. Cuman lebih baik kalau ditata ulang, lebih stabil. Aturan Han. Bloknya blok D, jumlah elektron valensinya 1 tambah 5, 6. Golongannya jadi golongan 6, tapi dia golongan transisi karena blok D, periodenya 5. Ruthenium, ini 44 ya, berarti 36, 37, 38, ini 6. Blok D, dia golongan, jumlah elektron valensinya 2 tambah 6, 8, berarti golongan 8B. Cuman 8B-nya yang kolom pertama ini ya. Berikutnya nomor atom 45. Jumlah bloknya blok D, jumlah elektron valensinya 9. Nah, ini masuk ke golongan 8B juga. Cuma kolom yang sebelahnya. Kan ingat ya golongan 8B itu ada 3 kolom. Palladium. Ini blok D juga, jumlah elektron valensinya 10, 2 ditambah 8. Jadi dia masuk golongan 8B, kolom ketiga. Argentum, perak. Aslinya gini konfigurasi elektronnya. Tapi kalau ditata ulang jadi lebih stabil, penuh dan setengah penuh. Blok D, jumlah elektron valensinya 11, berarti golongan 1B, ingat. Periodenya 5. Stannum, timah. Pakai KR aja. Nah, ini lanjut ke subkulit 5P. Berarti blok P, elektron terakhirnya ada di subkulit P. Jumlah elektron terluarnya dilihat dari subkulit S dan P yang paling luar. 4 jumlahnya. Jadi dia golongan 4A. Periodenya sama, dilihat aja dari bilangan kuantum utama terbesar. Nah, ini yang disebut lantanium, konfigurasi elektronnya ngisi dulu subkulit 6s sama 5d. Kenapa? Tujuannya supaya dia ada di golongan 3b. Nah, nanti kalau ada Nd ini nomor atom 60, setelah kita isikan 57 elektron, nah 3 elektron sisanya kita tempatkan di subkulit F. Tapi yang disebut elektron valensi itu tetap elektron yang ada di subkulit S dan D yang terluar aja. Jadi kita sebutnya tetap 3 elektron valensinya, golongannya golongan 3B. Nah, ini mengkondisikan semua yang ada di kelompok lantanium sama aktinium, lantanida aktinida, itu semuanya ada di golongan 3B. Nah, kita coba aktinium nih. Aktinium kan kita pakai penyingkatannya pakai radon, mewakili 86 elektron. Nah, setelah ini 7s, 5f-nya di skip dulu. Kita isi 6d-nya dulu, diisi 1 elektron. Nah, elektron terluarnya ada di subkulit D, yang terakhirnya ada di subkulit D, jadi dia masuk blok D. Jumlah elektron valensinya 1 ditambah 2, 3 jumlahnya, berarti dia golongan 3B. Periodenya, periode 7. Nah, kalau uranium gimana? Nah, setelah kita mengisi subkulit 7s2 dan 6d1, kita balik ke subkulit 5f. Ini udah 86, 87, 88, 89. Berarti sisanya tinggal 3 elektron. Nah, 3 elektronnya itu ada di subkulit F. Jadi dia ada di blok F. Tapi yang disebut elektron valensinya mah tetap 3. Tetap golongan 3B dia dimasukinnya. Periodenya yang ngikutin bilangan kuantum utama terbesar, 7. Kayak yang B.
Penulisan konfigurasi elektron unsur X berhenti pada elektron dengan bilangan kuantum N-nya 4, L-nya 1, M-nya 0, spin-nya plus setengah. Berarti konfigurasinya X itu berhenti di subkulit 4, ini N-nya kan 4, subkulit P karena L-nya 1, subkulit P ini punya 3 orbital, dia ada di M yang di tengah karena 0 M-nya, spin-nya searah jarum jam karena plus setengah. Jadi subkulit 4P-nya isi 2. Sebelum subkulit 4P ada 3D yang udah penuh dan ada 4S. Sebelum 4S ada argon. Ini kalau terlalu menyiksa saya geser dikit deh. Jadi argon 4S2, 3D10, 4P2 gitu ya. Tentukan berada pada blok apakah atom X dalam tabel periodik unsur. Elektron terakhirnya ada di subkulit P, berarti dia blok P. Jumlah elektron valensi pada unsur-unsur blok P dilihat dari elektron yang ada di subkulit S dan P terluar. 2 ditambah 2 berarti 4 jumlah elektron valensinya. Ada di golongan apakah? Ya pasti golongan 4. Golongan itu tergantung dari jumlah elektron valensi. Karena blok P berarti dia golongan utama. Ingat, blok P itu adalah golongan utama, blok S juga. Kalau blok D golongan transisi. Berada pada periode berapakah? Nah, kita lihat aja bilangan kuantum utama terbesarnya itu 4. Jadi ada di periode 4 nih si unsur X. Oke, nomor 2. Unsur X berada pada golongan 4B periode 4. Berapakah nomor atom X? Golongan 4B periode 4 berarti blok D. Blok D itu elektron terluarnya ada di subkulit S dan D. Lebih tepatnya subkulit NS dan N-1D. N-nya itu periode. Jadi elektron terluarnya ada di subkulit 4S dan 3D. Jumlah elektron valensinya 4. Berarti begitu. Sebelum 4S ada konfigurasi argon yang udah penuh. Argon mewakili 18 elektron ditambah 2 di subkulit 4S dan 2 di subkulit 3D, jadi jumlah elektronnya 22. Berarti nomor atom X 22 karena jumlah proton atau nomor atom itu sama dengan jumlah elektron karena X-nya netral. Nomor 3, unsur A, B, dan C berada dalam satu triade Dobereiner. Ingat Dobereiner ini dia yang bikin sistem penggolongan unsur, sistem periodik unsur. Satu grup isinya 3 unsur. Nah, unsur ini kebetulan adalah A, B, dan C. Nah, spesialnya Dobereiner ini mengelompokkan tiap 3 unsur yang mirip, terus dia urutkan massa unsurnya makin ke kanan makin besar. Dan spesialnya massa unsur yang di tengah itu adalah rata-rata massa unsur yang di kiri dan di kanannya. Atau dengan kata lain massa atomnya B itu adalah massa atomnya A ditambah massa atomnya C dibagi 2. Nah, katanya massa atom B-nya 30 satuan massa atom. Massa C-nya adalah 32. Berapakah massa A? Nah, bisa kita hitung. Kali silang aja kayak biasa. Berarti massa atom relatifnya A itu adalah 28 satuan massa atom.